kepada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kita masih boleh lagi menikmati Tuhan di hadirat Tuhan. Di hari Natal yang berbahagia ini, di penghujung tahun 2020, kita telah menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Saya percaya waktu yang kita habiskan adalah waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kedatanganmu pada hari ini yang kami peringati. Haleluya. Tak lain dan tak bukan, hanyalah demi untuk kebaikan kami. Amin. Kami yang Engkau kasih lebih daripada dirimu sendiri. Ya Tuhan, sungguh tak dapat kami melukiskannya dengan kata-kata. Bapa, kami tahu Engkau menghadirkan kami di tempat ini untuk memberkati kami. Maka dari itu kami siap untuk diberkati. Kami sambut kehadiranmu lewat puji-pujian kami di dalam nama Sang Juru Selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Oh
akan merasa suatu bahagia. Terkadang manusia tidak merasakan suatu kebahagiaan itu. Tetapi bagi kita anak Tuhan, kita pakai hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Dia. Kita merasa satu sukacita yang luar biasa. Puji Tuhan, kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan di hari Natal ini. Kita mainkan pujian dengan sungguh-sungguh. Katakan karena begitu akan cinta Dia. Begitu akan cinta Dia. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apalagi juga saudara ya. Ya hanya itu aja yang kita tahu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang kita peringati pada kesempatan ini. Dia datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, dan Dia telah mengerjakan banyak hal, banyak perkara. Dan Dia kerjakan itu untuk saya, untuk saudara semua. Dan pada kesempatan ini, itulah sebabnya kita boleh ada di sini, untuk kita mau syukuri akan semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Sebab kalau bukan karena kasih Allah, kalau bukan karena kasih Yesus, hidup ini sia-sia. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar itu, dari kesia-siaan menjadi berarti di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara. Dan saya undang semua kita bangkit berdiri. Yesaya pasal 61. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 61 ayat 1 saudara, sampai ayat 2. Mari kita baca bersama ayat ini. Dua, tiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang
orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berlemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Terima kasih. Silakan saudara-saudara. Saudara, kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina di Bethlehem, jauh sebelumnya Yesaya sudah menubuatkan peristiwa itu akan terjadi. Dan saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Yohanes, sebentar saya akan baca buat saudara, bahwa sesungguhnya dia sudah ada. Jauh sebelumnya dia sudah ada. Dan dia adalah kekal, dari kekal datang kepada kekal. Nah, kesempatan ini saudara-saudara, kita boleh mau memperingati kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus tidak hanya berbicara tentang kandang Bethlehem, tetapi kelahiran Kristus adalah satu rangkaian peristiwa kedatangannya sampai dia naik ke surga dan dia berjanji akan kembali lagi. Firman berkata, ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia datang bukan untuk orang benar, tapi dia datang untuk orang berdosa. Firman Tuhan mencatat, dia datang dan dia mencari orang yang terhilang, dia mencari domba yang terhilang. Dia datang untuk mau menyatakan kelepasan, ayat yang baru kita baca tadi. Dia datang untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Dia datang untuk memberi kemenangan, untuk melepaskan dan membebaskan dari segala ikatan-ikatan belenggu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia kerjakan itu untuk saya, untuk saudara kita semua yang ada pada saat ini. Dan sering saya katakan saudara-saudara, bahwa peristiwa di Bethlehem, peristiwa Kristus datang 2000 tahun yang lalu, dan ketika dia menyatakan kuasanya dalam pelayanan, sampai dia naik ke surga, dan masih relevan sampai hari ini dia terus bekerja. Amin, saudara-saudara. Sampai saat ini dia terus bekerja, dia menyatakan kuasanya. Yang paling dasar dan luar biasa janji Tuhan di dalam firman-Nya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Saudara-saudara, yang paling istimewa di sini adalah kita dilayani oleh Tuhan pada peristiwa Natal setelah ketika dia ada pada waktu itu. Enak nggak, saudara-saudara? Ketika dia datang, dia melayani saudara, dia melayani saudara, dia melayani saya. Dia datang ke dalam dunia untuk melihat saudara, untuk melihat saya. Dalam firman berkata dalam kitab Yohanes pasal 1, aku datang kepada milik kepunyaanku. Saudara dan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka itu sebabnya di Natal 2020 kita menaikkan syukur, terima kasih Tuhan, begitu dahsyat dan luar biasa karya-Mu bagi. Kita masih diberi nafas hidup, nafas panjang bebas. Walaupun saya ada pakai masker, saudara pakai masker, karena kita menjaga di kondisi sekarang masih kondisi pandemi, saudara. Kemarin dari pihak kepolisian datang di sini memonitor keadaan di tempat ruangan ini. Dan hari ini juga jam ini masih ada pihak kepolisian di depan. Kemarin mereka memonitor sampai sejauh mana persiapan protokol kesehatan dalam rangka ibadah Natal kita. Dan saya jelaskan ya, bahwa kegiatan ibadah di PD Sola Gracia untuk menyesuaikan kondisi ruangan, maka kita mengadakan 3 kali kebaktian ibadah plus perayaan. Pagi jam 8, jam 11, dan jam 5 sore dengan kuota yang sudah ditentukan. Lalu dari pihak kepolisian berkata, waduh Pak, ini yang menjadi arahan dari pemerintah khususnya. Tapi saya katakan saudara,
Sekalipun dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi, saya percaya tidak mengurangi sukacita saudara di Natal ini. Katakan amin. Haleluya. Himbauan pemerintah bahkan mengarahkan perayaan Natal secara sederhana. Kalau tahun-tahun yang lalu kita mengadakan Natal secara besar-besaran di luar sana, sewa gedung dengan biaya puluhan juta rupiah. Natal bukan bicara soal dana anggaran, bukan bicara soal aksesoris yang ada, tetapi Natal adalah bicara kehadiran Tuhan untuk memelawat umatnya. Ayat ini berkata, Dia datang untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Dia datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dan Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Nah, kita bersyukuri di Natal 2020. Kita sehat, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, saudara-saudara. Kita bisa nyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita bisa melewati tahun 2020, sekarang sudah ada di tanggal 25, di akhir, sudah menjelang akhir 2020. Dari segala persoalan pergumulan yang engkau hadapi tahun dia bulan-bulan sebelumnya, dan engkau mampu melewati itu, dan sekarang ada. Paulus berkata, kalau kau ada karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam saudara. Sehingga tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup ini kalau bukan karena Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Katakan amin. Kristuslah yang datang ke dalam dunia menjadikan derajat kehidupanmu menjadi bernilai dan berarti di hadapan Tuhan. Saya pernah berkata, orang boleh menghina engkau. Di mata manusia mungkin engkau orang yang tidak terpandang. Di mata manusia mungkin engkau dilihat orang, wah siapa sih engkau? Tetapi di mata Tuhan, kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang paling istimewa. Amin, saudara-saudara. Saya mau buka dalam kitab 1 Yohanes. Sama-sama kita buka kitab 1 Yohanes. Yohanes pasal 1, bukan 1 Yohanes. Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-14. Coba ditampilkan di slide. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sejenak saya berbicara tentang kehadiran Tuhan sanggup untuk memulihkan, mengubahkan, sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Sehingga sebabnya ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu, ada banyak mujizat, ada banyak perkara-perkara yang Dia kerjakan. Dan hal-hal itu masih sampai sekarang itu terjadi. Terus Dia kerjakan, Dia lakukan itu dalam kehidupan setiap kita yang percaya. Dan kita mau terus berharap kepada Tuhan. Dia yang kita andalkan dalam hidup ini. Dia yang menambahkan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia yang menambahkan hari besok saya. Manusia nggak tahu hari besok seperti apa, tapi Dia yang mengatur setiap langkah hidup. Sebentar kita masuk tahun 2021. Terbayangkah dalam engkau bahwa engkau bisa masuk tahun 2021 kalau bukan kasih karunia Tuhan? Belum. Sekarang masih berapa hari tahun 2021? Firman berkata dalam tulisan di sini, Ia diam di antara kita. Dia ada bersama dengan saya. Dia ada bersama dengan saudara. Firman berkata, Roh Kudus itu sebagai roh penolong. Sehingga firman dalam kitab Matius menulis, ketika malaikat datang kepada Maria menyampaikan pesan bahwa engkau akan melahirkan seorang anak, namanya disebut Immanuel. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saya. Sehingga kemana dimanapun kita pergi, ini jaminan bagi orang yang percaya. Nah, selanjutnya saudara, Firman berkata dalam ayat di sini, Dia datang ke dalam dunia. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dari surga Dia turun lebih rendah dari manusia biasa. Saya pernah tanya di sini, ada yang lahir di kandang tidak di sini, saudara-saudara? Kalau di sebelah kandang ada, tapi lahir di kandang.
Rasanya nggak ada. Iya. Dia datang ke dalam dunia serendah-rendahnya. Dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya. Dan selanjutnya ketika dia datang ke dalam dunia, dia dipaku di kayu salib, dihina di atas bukit Golgota. Tapi ini bicara tentang kemuliaan yang dia berikan bagi setiap kita yang percaya. Karena Alkitab berkata, dia datang diam di antara kita. Diam, dia tidak, bukan dalam konteks dia tidak berbuat apa-apa, tetapi ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi kehadiran Kristus tidak berhenti sampai di kandang saja. Seorang pendeta berkata, kalau kehadiran Kristus hanya sampai di kandang saja, dia baik terus. Sehingga kalau Natal cuma khotbah kandang Bethlehem, kandang Bethlehem, ini ada ilustrasi kandang, saudara-saudara. Ini ada ilustrasi kandang. Kalau hanya sampai terus di kandang kehidupan rohani, maka tidak akan pernah bertumbuh dewasa. Maka dari kandang ini, saudara-saudara, dia tampil menjadi pribadi yang menjadi teladan dia berikan kepada setiap orang yang percaya. Tulis lagu untuk mengingatkan kita bahwa memang kabar-kabar dunia ini menggemparkan dalam konteks adalah hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau ketika kita nonton TV, ketika kita buka HP di YouTube dan sebagainya, tidak pernah berhenti kabar-kabar yang menggemparkan, yang membuat sehingga manusia takut, cemas dan sebagainya. Saudara, tetapi Yesus datang bukan membawa kabar yang menakutkan. Sama seperti ketika dia berkata kepada Maria lewat malaikat, jangan takut. Amin, saudara-saudara. Yakub, hai Israel, jangan takut. Begitu juga bagi saudara dan saya. Katakanlah di kondisi sekarang ini yang kabar berita yang menggemparkan, standar ukuran manusia takut, saudara-saudara. Tetapi hidup ini hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Amin. Sebab itu terus kita mau mengandalkan Dia. Nah, Dia menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus, Dia mengerjakan perkara-perkara yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Sehingga ketika Dia datang 2000 tahun yang lalu, Dia datang melintasi waktu, Dia melintasi segala perkara, Dia melintasi semua kaum, Dia melintasi semua status manusia, dari manusia yang paling rendah standar manusia sampai di istana raja. Dia datang kepada perempuan sundal untuk menerima pengampunan dan pemulihan. Dia datang kepada Sakeus untuk supaya Sakeus memperoleh satu kehidupan yang baru. Dia melawat dan menjamah Saulus ketika sebelum menjadi seorang rasul dibaharui dan dia menjadi seorang Paulus dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dia datang di Kana ketika ada pesta di Kana mengalami masalah, maka masalah teratasi di sana dan lain sebagainya. Dia datang di kolam Bethesda ketika ada orang lumpuh di sana bisa berjalan. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Maka kehadiran Tuhan di dalam hidup ini menjadi penting, sehingga menjadi esensi Natal di dalam kehidupan saudara. Sudahkah Yesus benar hadir di dalam hidup? Tidak hanya secara seremonial memperingati kelahiran Kristus di Natal, tetapi kelahiran Kristus yang sesungguhnya adalah bicara hadir di dalam hidup setiap orang yang percaya. Ada di dalam hatimu itu yang menjadi utama. Ada di dalam pikiranmu. Ada di dalam keluargamu. Ada dalam setiap persoalan yang kau libatkan Dia, saudara. Itu yang menjadi utama. Dia datang pada 2000 tahun yang lalu. Sehingga tadi dalam kitab Yohanes berkata,
diam di antara kamu. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus datang menjadi nilai istimewa, saya yang tidak berarti menjadi berarti, saya yang tidak berguna menjadi berguna, saya yang dulu terhilang didapat kembali, saya yang dulu terikat dibebaskan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah anugerah. Dan tadi saya katakan, ketika saya sekarang dan saudara sekarang masih bisa diberi nafas panjang, saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit dengan kondisi sakit yang terdampak karena COVID, pakai ventilator, berharap, wah 1 menit saja nafas saya bisa normal. Iya. Mereka sangat berharap supaya bisa umur panjang. Saudara dan saya, kita masih bisa berbuat ini dan berbuat itu. Tapi jangan engkau lupa, saudara-saudara, semua adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam engkau. Amin. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bukan. Dan ini menjadi pesan Natal bagi kita. 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Iya, saya baca sambil menunggu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin, saudara. Iya. Saudara, bangkitlah di sini ini adalah ajakan. Untuk supaya kita bangkit. Saudara mungkin hari-hari kemarin mengalami kondisi-kondisi yang membuat engkau diperdaya oleh masalah, persoalan, sehingga seolah membuat saya down. Atau mungkin krisis ekonomi dan sebagainya, krisis dalam segala tugas pekerjaan dan semua aktivitas, atau juga di dalam keluargamu membuat engkau down. Pesan Natal 2020 mengajak saya dan saudara seperti apa yang Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, maka aku harus bangkit. Amin. Aku harus bangkit. Kita tidak lagi melihat ke belakang, tetapi kita memandang ke depan. Jaminan Tuhan ada di depan, tidak di belakang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat selanjutnya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini jaminan bagi orang percaya. Ada kemuliaan bagi orang percaya, dan nyata itu atasmu, nyata itu atas saya. Saudara, hidup dengan segala persoalan pergumulan, kalau engkau alami dalam hidup ini, saya disampaikan di Sola Gracia di sini, Tuhan punya rencana di balik dari segala pergumulan hidup, sebab persoalan pergumulan hidup itu akan mempertajam iman kita, saudara-saudara, mengasah iman saudara dan saya, agar supaya kita menjadi pribadi yang benar, berkualitas di hadapan Tuhan. Iya. Untuk kita bisa mencapai janji Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sehingga Natal 2020 saya mau bangkit. Iya. Dari segala kelemahan, keterpurukan saya mau bangkit. Saya punya pengharapan di dalam Yesus. Saudara sering dengar para pendeta berkata, hidup ini bukan menurut kata orang, bukan menurut kata manusia, tapi hidup ini adalah menurut kata firman, bukan kata manusia. Kata firman Tuhan, bangkitlah, saya mau bangkit. Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan. Dia yang berjanji, dia menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu juga terus masih ada sampai saat ini bagi saudara. Kita mau tetap terus tinggal dalam kasih karunia anugerah Tuhan, untuk tidak meninggalkan Dia, tetapi terus memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan di dalam persekutuan hidupmu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka saya mau bangkit. Amin, saudara-saudara.
Haleluya. Saya ubah. Nah, ayat-ayat terakhir saudara-saudara, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Amin. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Saudara, memberi terjemahan begini, pemahaman begini. Dia datang kepada kita milik dia. Maka hidup ini bukan milik kita, milik dia. Amin. Hidup ini bukan milik saudara, tapi milik Tuhan. Yang suatu saat nanti secara nyata-nyata pada peristiwa pada kedatangannya kali yang kedua, dia kembali akan datang kepada milik kepunyaannya. Kalau ketika 2000 tahun yang lalu dia datang kepada milik kepunyaannya untuk dia menyatakan kasihnya, untuk dia menyatakan anugerahnya, untuk dia menyatakan kelepasan, untuk dia menyatakan pengampunan, untuk dia menyatakan penebusan, untuk dia menyatakan keselamatan. Tapi nanti ketika dia akan datang pada kali yang kedua, dia akan minta pertanggungjawaban kasih karunia telah kuberikan sampai sejauh mana engkau hidup dalam anugerah-Nya. Maka saya sampaikan, mari jangan engkau menyia-nyiakan hidupmu. Amin. Iya. Jangan engkau sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau engkau ada, Yesus baik bagi saya, katakan terima kasih. Amin. Iya. Yesus baik bagi saya, Yesus baik bagimu. Tadi pagi saya bilang begitu, sekarang juga saya mau bilang. Saudara, kalau tidak berkeberatan, bilang sama samping kanan atau samping kiri, Yesus baik bagi saya, Yesus baik bagimu. 1, 2, 3. Yesus baik bagi saya, Yesus baik bagimu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena kita kepunyaannya. Lalu kemudian ayat selanjutnya yang terakhir, ayatnya yang ayat 11. Nah, ayatnya yang ke-14 tadi, ayat 14 tadi yang kita baca tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Segala puji hanya bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, saya bisa menikmati Natal 2020, dan biar kehadiran-Mu itu terus menjadi nyata dalam hidup saya, dan saya terus tinggal dalam kasih karunia anugerah-Mu yang akan memulihkan saya, membaharui saya, yang akan memberkati saya baik dalam hidup pribadi, dalam kehidupan keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam penyalaan hidup saudara-saudara di Natal ini. Saya mengundang singer untuk maju ke depan membawa Alkitab. Ya, 2 orang singer tadi. Ya. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian karena begitu Allah cinta dunia. Saudara, ia membaca Yesaya pasal 5 ayat 9. Kemudian Putri Dapur membaca Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Putri Dapur membaca Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kemudian saudara Ian membaca Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Dimulai dari saudara Ian membacanya, kita nyanyikan pujian karena begitu. Karena
kita akan nyanyikan lagu Malam Kudus dan kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Kita turun lagunya dimatikan. Malam Kudus lagi sejenak. Malam Kudus. Saya mengundang ibu ke malam. Sunyi yang datang berpasangan suami istri untuk maju ke depan. Suami istri menyalakan lampu, menyalakan lilin secara bersama-sama. Yang datang sendiri ke depan. Saya nanti akan mengundangnya. Nyanyikan lagu pujian Malam Kudus. Saya mengundang Bapak dan Ibu Pendeta Gunawan untuk maju ke depan. Lampu sunyi senyap. Bapak dan Ibu Yosua Ruitan Desa. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya undang Bapak dan Ibu, Bapak Ribuan para Padu di sana.
buat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mencatatnya, satu waktu Tuhan akan curahkan bagi kita, amin. Bersama dengan bonus-bonusnya. Kalau di bank di dunia ini ada bunga, kita juga punya bunga yang tertabung di bank sentral Allah. Satu waktu Tuhan akan limpahkan buat kita. Semakin hari semakin kami boleh beribadah kepada Tuhan di Natal ini. Kami boleh menikmati Engkau, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati mujizat-Mu dalam hidup kami. Hadir dalam hati kami tinggal dalam Engkau, dan kami terus percaya, terus mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkat-Mu turun atas kami seluruh jemaat, khususnya kami yang ada di ruangan ini pada ibadah kedua. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, penyertaan yang dari Tuhan menjadi bagian kami seluruh jemaat, baik sebagai suami, sebagai istri, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha mata pencarian, diberkati oleh Tuhan. Dalam persekutuan pelayanan, Engkau yang telah memberi teladan agar kami setia kepada Tuhan. Kami mau setia kepada Engkau. Kami mau terus berharap hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkat-Mu turun atas kami, berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Sebentar umat-Mu akan pulang ke rumah. Mereka pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Mereka pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan apa yang sudah kami lakukan pada saat ini. Biar di dalamnya hanya nama Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Mari jemaat dengan sikap terima berkat, kita angkat kedua belah tangan, kita akhiri ibadah Natal pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah aktivitas dan pekerjaanmu. Berkat Tuhan menjadi bagian kami sekalian. Berkat jasmani, penyertaan, pertolongan yang dari Yesus menjadi milik kami sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat dan kami akhirkan ibadah Natal pada ibadah kedua ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Mari anak-anak maju di sini, kita akan foto bersama.